makanan ya, kayak wah gitu, wah banget pokoknya. Ibarat itu kayak langit dan bumi gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Bianita Putri. Dia Fatima Amelia. Dan saya Satria Dewalandari. Bersama lagi dengan kita di podcast Slay Oleh. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai nih mengenai culture shock yang ada di kalangan mahasiswa. Di sini kita juga udah kedatangan dua orang yang berasal dari pulau seberang nih. Dari pulau mana sih kalian tuh? Dari Sumatera. Nah, jadi di Sumatera tuh kayak ada apa sih yang ada di Sumatera tapi nggak ada di Jakarta? Yang pertama ini dari segi makanan ya, kayak wah gitu, wah banget pokoknya. Ibarat itu kayak langit dan bumi gak sih? Kalau dari segi makanan yang paling mencolok itu soal harga ya. Soalnya di Sumatera itu cenderung lebih murah. Betul banget. Murah. Terus gue paling pertama kali itu ceritanya kan gue sama orang tua nih. Orang tua gue ini udah agak rentan, jadi istilahnya kayak sakit kurang darah lah, kata orang kan kalau rendah. ya darah rendah ya kan. Kalau darah udah beda kan bahasanya. Udah bahasanya udah beda ya. Terus kalau darah rendah ini katanya kan makan daging kambing deh, nanti darahnya stabil lagi segala macam ya kan. Jadi malam setelah gue pindah ke Jakarta itu tuh langsung nyari sate kambing, beli 10 tusuk. Waktu bayar kata abangnya 40.000 ya dek. Di situ gue shock banget, gila ini 40.000 cuma buat sate 10 tusuk. Ya, terus waktu di Sumatera berapa nih? Karena jujur gue jarang banget beli sate kambing karena darah tinggi semua keluarga gue. Ini bahaya nih. Oh, kalau di Sumatera itu kalau khusus buat sate kambing sekitar 20.000. Kalau sate ayam itu sekitar 15.000, tapi itu tuh udah komplit ya, udah 18.000, udah sama lontong. Kalau di sini kan orang itu tuh kenyang ya, itu bahasa Jawa atau Sunda. Iya, kalau di sini kan kalau mau nambah lontong tambah 10.000, tambah 5.000 ya, katanya kan. Ibaratnya kalau gue beli sate kambing setiap hari 45.000 tiap hari, gue tekor. Berarti 2 kali lipat ya harganya. Iya, lipat, bener banget. Kalau Mbak Satria sendiri gimana nih? Ya kalau bagi gue ya, gue sih bingung di sini tuh untuk makannya bakso ya, bakso dan mie ayam dan sebagainya. Kalau kita makan di Sumatera itu, baksonya itu pertama lebih murah, kayak misalnya bakso urat jumbo nih ya, itu bakso urat jumbo tuh udah 20.000 tuh udah benar-benar kenyang. Iya, udah jumbo. Nah jumbo kalau di sini itu 35.000 ke atas untuk harga bakso dan juga mie ayam. Kalau mie ayam tuh gimana ya? Di sini tuh kayak ada penambahan daun bawang. Sumpah, itu gua culture shock banget. Ini rasanya Gue termasuk orang yang suka daun bawang itu sendiri. bisa nggak bisa? Soalnya kalau ditambah daun bawang tuh lebih berasa gitu loh, aromanya, wanginya, terus juga lebih sedap aja gitu. Kalian pokoknya harus cobain sih kalau. Udah pernah coba sekali waktu baru sampai. Pas siangnya ini ada nih tukang mie ayam jualan di depan komplek. Nah ya harganya 15.000, oke lah ya, walaupun agak miring lah ya. Di sana kan lebih murah, kayak 5.000 lah, 8.000 mbak di sana. Lebih murah. Oh itu 8.000 di sana. Udah gitu pas disajinya ada daun bawang, ada toge juga, gue gak habis pikir toge dong dimasukin. Di sana tuh mie ayam tuh sayur tuh paling kalau nggak sawi putih, sawi hijau. Ya sosesin. Ya, Itu enak. kayak toge. Ini bukan soto. Kalau bakso nggak suka toge juga. Kan Gua enak. jujur gue suka toge, tapi aneh aja di mie ayam. Mie pakai toge gitu. Iya. Ya, kayak apa ini? Nggak, mie ayam kan bahasa
tapi nggak berkuah ya. Jadi kayak aneh aja kalau bakso kan pakai kuah jadi enak lah, atau soto pakai kuah kan enak, pakai toge jadi gak habis Capek. thinking. Setelah tadi ya udah kita bahas sekitar beberapa menit gitu kan tentang makanan. Sekarang kita bahas tentang lingkungannya nih. Gimana sih perbedaan lingkungan di Jakarta dan di Sumatera tuh kayak gimana? Kalau dari lingkungan ya, buat saya sendiri ngerasain kalau di sana tuh lebih kayak kita walaupun cuma tetangga kita akrab nih satu sama lain. Kalau di sini nih kayak kesan yang gue dapet nih ya setelah tinggal 2 bulan di Jakarta, kayak lo gua gitu. Bener banget, kayak bahkan tetangga aja nih ya, untuk gua sih di komplek-komplek gitu ya, itu tuh gak saling sapa. Iya, nggak saling sapa. Udah masing-masing ya? Iya. Kalau di sana setiap hari ada jam ngumpulnya. Itu bener banget. Kalau di gang-gang kadang kalau misalnya masuk ke daerah-daerah yang bergang itu kadang masih ada ibu-ibu ngobrol, tapi untuk di daerah komplek ini benar-benar kayak tetangga lo tuh siapa gak bakal tahu kita tuh. Iya, Mungkin banget. juga jam kerjanya kali ya Iya, beda. jam kerjanya. Kalau di Sumatera ya, di daerah gua nih ya, itu paling malam itu tuh jam 9 udah sepi. Iya, udah tutup. Udah sepi. Udah kunci rumah deh, udah kunci Iya. rumah. Bahkan di kota tuh jam 9 tuh udah nggak ada apa-apa. Iya, ini kayak Jam 9 udah Jam sepi. 9. Iya. Jangan jam 9, dari jam Isya ke atas aja udah kayak sepi. abis sholat isya nih ya, sholat isya dari masjid nih udah pada udah masuk rumah gitu. Berarti dari waktu habis sisa ke atas itu udah nggak ada aktivitas Nggak ada. lagi. Iya, udah waktu aktivitasnya tidur. Kalau di sini nih karena saya ngekos kan, kebetulan kamar mandinya ini umum, Mbak. Iya. Jadi di luar kan. Begitu saya ini tipikal orang yang suka ke WC tengah malam, keluar dari pintu kosan, ngeliat depannya kan jalan besar. Jadi kayak ini udah jam berapa? Udah jam 2 kok masih nganggung mobil. Betul banget. Masih. Perbedaan shift itu ya. Iya, kayak shiftnya tuh Sama. kalau di sini kayak 24 jam nonstop ya. Iya, tetap rame ya, Mbak. Iya, Gimana, bener. Mbak? Kalau di Jakarta? Kalau di Jakarta tuh kalau misalkan kayak di daerah perkampungannya atau perdesaannya tuh jam 9 tuh masih tetap ada pada rame, kayak misalkan di setiap gang tuh kayak ada perkumpulan pemuda yang main catur atau kumpul-kumpul sekedar main gitar atau nyanyi-nyanyi gitu kan, kayak circle-circle-nya gitu. Iya. Pasti ada kan setiap gang tuh kayak ada circle cowok yang belah sini kayak main gitar atau belah sini kayak bapak-bapak gitu. Terus kalau bicara tentang lingkungan nih ya, kalau di Jakarta ini kayak kita tahu lah di Jakarta ini banyak gedung-gedung tinggi kan. Kalau di sana tuh memang ada mungkin, tapi kayak lebih jarang ya satu Iya. atau dua yang ada gedung-gedung Yang tinggi. paling tinggi mungkin tuh bisa cuma lantai 5. Iya, kayak cuma Tinggi. hotel-hotel berbintang. Iya, gitu itu di udah sana. paling tinggi Udah ya. paling tinggi. Beda banget sama Beda di banget sini. pokoknya di sini. Coba kan kita ini dari Sumatera doang nih. Coba jelasin dong, kasih tahu kiat-kiat di hidup di Jakarta tuh gimana? Iya, biar kita kayak kita bisa jadinya lebih nyaman ya. Iya. Soalnya kan PR kita ini masih 4 tahun lagi di sini. Bener. Tunggu, sebelum kita lanjut, mohon maaf aja ya, kita nih emang suaranya orang Sumatera nih kencang ya, lebih daripada orang. Ya perbedaan suara dan nadanya ada. Soalnya di sana tuh rumahnya jarang-jarang. Kalau di sini kan Betul. dempet kan. Kalau dempetan kita mau teriak-teriak tapi dikira orang gila lagi. Kalau di sana kalau mau ngobrol sama tetangga depan rumah Ngobrol aja, misalnya aja. sama-sama lagi bersih-bersih, Iya. sambil ngomongnya tuh sambil ada yang lebih kenceng biar sampai lah ke kedengeran. tetangga. Iya, Iya. betul seperti itu. Jadi kalau di Jakarta tuh rata-rata kalau misalkan dari jamnya ya, Iya. pagi itu mulai beraktivitas biasanya dari subuh. Subuh tuh biasanya kayak rutinitas ke pasar kayak gitu-gitu Iya. kan. Kalau misalkan waktu kerjanya tuh kayak dari jam 7, terus kan banyak juga shift-shift kan, dari berbeda pekerjaan beda Iya. shiftnya. Kalau misalkan pagi tuh kayak misalkan dari jam 7 terus istirahat jam makan siang, pulangnya tuh jam 5 sore kalau kantoran biasanya. Kalau misalkan kayak pekerja buruh atau apa juga ada yang jam 5 sore, terus juga ada yang shift malam. Jadi kalau malam tuh nggak semua sepi, pasti ada satu atau 2 orang yang pasti ada kelilingnya gitu. Iya. Nggak setiap waktu sepi, pokoknya rame terus. Oh. Mau itu ada acara atau enggak pasti rame. Oh, pas Sekedar ngukur jalan Iya, kita ada. jalan, iya. Kayaknya rasa penasaran saya mengenai jam 2 malam masih rame terjawab ya, Mbak ya. Iya. Barusan. Tapi
pada pulang jam 5 nih ya. Tapi karena mungkin pada serentak jam 5 jadi macet banget. Macet. Itu juga yang Nah. buat Jakarta jadi macet. Nah, bedanya Selain nggak banyak yang nggak mau pakai kendaraan umum, terus banyak juga kendaraan pribadi gitu kan. Iya, betul. Terus banyak juga yang nggak menaati peraturan lalu lintas. iya. Ini nih Itu yang bikin macet. bikin macet nih. Iya, kalau di Sumatera kurang lebih nggak deh macet. Di Sumatera macet itu aneh aja ya. Iya, Karena aneh. di Sumatera tuh jalannya udah lebar, terus ya kendaraan minim karena Minim. nggak minim juga, tapi nggak banyak juga nih karena kan Sedang penduduknya lebih dikit daripada Pulau Jawa. Jadi kalau mau macet jalan segede itu kayak hah, bahkan tronton lewat aja nggak masalah, nggak ada macet ya, Mbak. Iya, malah rasanya kalau yang di Jakarta nggak macet nih heran. Ini ada kenapa? Agak Tapi ada loh waktu-waktunya Jakarta tuh bebas dari macet. Kapan tuh? Jam berapa tuh, Mbak? Waktu Lebaran sama waktu Covid sih pastinya. Oh ya. Oke, jadi gimana nih perbincangan kali ini? Gimana nih? Seru kan? Oh, seru banget. Seru banget. Next kita bikin lagi deh kayaknya. Oke. Kita suka tagihan ya. tunggu ya guys. Kayaknya besok-besok kita bakal nge-review makanan guys sih, perbedaan makanan Sumatera sama makanan Jakarta. betul. Iya, Bisa, bisa. Boleh. Oke, kayaknya cukup sekian ya buat podcast kita kali ini. Nextnya tunggu ya. Tunggu dulu selanjutnya. Oke, Bye.